mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Pada babak terdahulu diceritakan pertarungan antara Brahma dengan Ki Demang Wirot dimenangkan oleh Brahma, dan Ki Demang Wirot berjanji tidak akan lagi mengganggu Murni dan membatalkan lamarannya. Lebih-lebih setelah dia mengetahui bahwa lawannya itu adalah Satria Madangkara yang pernah menggegerkan perairan Laut Malaka, maka Ki Demang Wirot benar-benar mati kutu. Setiba di rumahnya, Brahma tercengang melihat orang banyak berkumpul. Menurut keterangan Bu Marsan, ternyata penduduk desa Gadung mengetahui adanya pertarungan antara Brahma dengan Ki Demang Wirot. Kami berkumpul di sini di rumah Pak Marsan disebabkan kami merasa cemas karena kau bertarung dengan orang yang paling kami takuti. Benar, Satria. Siapa yang berani melawan dia yang paling sakti di sini? Selama ini tidak ada yang berani menentang Ki Demang Wirot. Tiba-tiba kau berani. Tentu saja kami ketakutan. Dan kami mohon maaf. Kami selama ini meremehkan Anda. Sebab kami pikir Anda sebagaimana pemuda biasa lainnya. Kami tidak tahu kalau Anda seorang pendekar yang sangat dikjaya, melebihi Ki Demang Wirot. Sebenarnya saya tidak terlalu hebat. Masih banyak para pendekar lainnya yang jauh di atas saya. Hanya saja, kebetulan ilmu kadikjayaan saya lebih tinggi dari Ki Demang Wirot. Tapi apakah dia tidak akan membalas dendam? Dia sudah berjanji tidak akan mengganggu Murni dan membatalkan lamarannya. Saya atas nama keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Anda. Yang saya takutkan kalau Satria pergi dari sini, kami inilah yang akan menjadi sasaran dendam Ki Demang Wirot. Jangan takut. Saya akan datang untuk melindungi semua penduduk di sini. Kami percaya kau bisa mengalahkan Ki Demang Wirot. Tapi selagi kau berada di tempat yang jauh dari sini, kami dibantai oleh Ki Demang Wirot. Setelah kami semua jadi mayat, kau baru muncul. Nah, bagaimana kalau begitu? Iya, saya mengerti kekhawatiran Ibu dan semua penduduk di sini. Untuk itu saya akan menitipkan Ki Demang Wirot kepada Senopati Raksa. Menitipkan Ki Demang Wirot kepada Senopati Raksa? Oh, maksudmu bagaimana, Satria? Senopati Raksa adalah kepala pasukan khusus Kerajaan Tanjung Singguru. Oh, iya. Ya, kami tahu beliau seorang senopati yang dikjaya. Kepercayaan Baginda Maharaja Tanjung Singguru. Nah, beliau itu adalah teman saya. Oh, teman? Iya. Saya dengan Senopati Raksa pernah belajar ilmu kadikjayaan bersama-sama di Pajajaran. Jadi boleh dikatakan antara saya dengan dia masih saudara seperguruan. Nah, saya akan melaporkan semua apa yang terjadi di desa Gadung ini kepada beliau. Dengan begitu Ki Demang Wirot tidak akan berkutik sama sekali. Kalau begitu tidak ada masalah. Sebab kalau Ki Demang Wirot mau berbuat macam-macam, dia akan ditangkap oleh Kanjeng Senopati Raksa. Betul, Bu. Kita sudah bebas. Sekarang aman. Iya. Untuk selanjutnya kembalilah bekerja seperti biasanya. Yang petani, pedagang, pengrajin dan sebagainya kembali menekuni pekerjaannya masing-masing. Kami benar-benar merasa bahagia dan beruntung. Ternyata kedatangan kau ke desa Gadung ini sebagai dewa penolong. Nah, Murni, berkat Satria, kau bebas dari penderitaan batin, bebas dari cengkraman Ki Demang Wirot. Nah, sekarang kau akan menyatakan terima kasih dengan apa? Terserah Bapak.
Wah, kok terserah Bapak? Kau sendiri yang paling berkepentingan, bukan? Terserah Bapak saja. Nah, bagaimana kalau Murni dinikahkan dengan Satria? Wah, jangan dipaksa, Pak. Saya kira tidak dipaksa, Satria. Sebab saya yakin Murni sudah jatuh hati kepada Satria. Betul kan, Murni? Nah, bagaimana Pak Barun? Anda sebagai ayahnya setuju bukan? Ya, saya kira siapapun akan suka punya menantu seperti Satria, bahkan bangga. Tapi saya tidak pernah mendikte siapapun juga, termasuk kepada anak sendiri. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Murni. Murni bebas memilih jodoh. Ya, itu bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tercinta, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu besar kepada saya. Terus terang, saya akui Murni gadis yang cantik, bahkan tercantik di desa ini, sehingga mendapat julukan Kembang Desa Gadung. Tapi ketahuilah, Murni tidak seimbang dengan saya. Tidak seimbang? Saya sudah tua. Umur saya 40 lebih, sedangkan Murni masih hijau, muda sekali. Umurnya baru 14 tahun. Jadi menurut saya, biarkanlah Murni berkembang, menikmati masa remajanya dengan baik. Dengan begitu dia akan banyak menyerap pengalaman dari pergaulannya. Dan akhirnya dia akan sudah bisa menilai laki-laki, karena dirinya sudah dewasa dan matang. Begitu pendapat saya. Anda benar-benar seorang yang arif, sama sekali tidak mementingkan kesenangan pribadi. Satria, kau jangan bohong. Bohong? Ya, kau bilang umurmu 40 lebih. Itu tidak mungkin. Paling kau baru berumur 30 tahun. Iya, benar. Anda masih muda. Janganlah Anda memalsukan umur karena tidak mau menikah dengan Murni. Ya, semua orang memang berkata begitu. Saya sendiri tidak mengerti mengapa saya bisa awet muda. Tapi mungkin saja saya ini tidak pernah susah, gembira terus. Mengenai Murni, saya yakin Murni belum mau kawin. Ya kan, Murni? Iya. Nah, jelas bukan? Murni sendiri sudah menjawabnya bahwa dia belum mau kawin. Iya. Jodoh itu di tangan Yang Maha Kuasa. Jadi percayalah, nanti akan datang laki-laki yang akan menjadi suami Murni. Iya. Tapi saya wajib menyatakan terima kasih saya. Saya akan menghadiahkan sawah kepada Satria. Sawah saya luas. Satria boleh pilih ingin yang mana. Bagus. Senopati Raksa. Selamat datang di Tanjung Singguru ini. Terima kasih. Hei, rakyat Desa Gadung. Benar-benar kalian tidak tahu diri. Begitukah caranya kalian menerima tamu agung? Inilah Satria Madangkara, atau Raja Agung Kerajaan Madangkara, Baginda Brahma Kumbara. Ayo, lekas kalian mengaturkan sembah. Ampun. Sembah kalian aku terima. Berdirilah. Pak, apakah kita sedang bermimpi? Benarkah apa yang kita dengar? Dia
anak angkat kita, Satria, Raja Agung Kerajaan Madangkara. Aduh. Benar, Bu, dia seorang raja. Aduh. Aku tidak menduga dia seorang raja. Ampun, tuanku. Ampun, tuanku. Ampun. Sudahlah. Bangunlah. Saya tetap Satria, anak angkat Bapak dan Ibu. Satria, kami serasa kejatuhan bulan. Pak Barung. Ya, tuanku. Sawah yang akan kau hadiahkan kepadaku lebih baik diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Daulat tuanku, titah tuanku, hamba junjung tinggi. Murni, kau gadis yang baik. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu. Ampun, tuanku. Hamba tidak tahu, tuanku raja. Nah, aku pamit. Salam sejahtera bagi semuanya. Satria, anakku. Sudahlah, jangan menangis, Ibu. Ada pertemuan, ada pula. Baginda selalu demikian. Tidak mau memberitahukan terlebih dulu kalau mau datang. Kau kan tahu kebiasaanku, Senopati. Seorang pendekar tidak mau dengan upacara resmi. Kau juga sama dengan aku. Kalau mau ke Madangkara, tidak pernah memberi kabar dulu. Tahu-tahu muncul begitu saja. Kenapa kau tahu aku ada di Desa Gadung? Sudah lama saya mengawasi sepak terjang Ki Demang Wirot. Oh ya? Ya, dia memang seorang Demang yang dikjaya. Banyak jasanya membantu kami mengamankan daerah-daerah rawan. Tapi tabiatnya yang doyan main perempuan itu yang kami sesalkan. Kawin, cerai seenaknya saja. Sering sekali. Banyak laporan yang berisi keluhan bapak-bapak atau ibu-ibu di wilayah ini yang anak gadisnya diambil begitu saja oleh Ki Demang Wirot. Iya. Terakhir ada laporan bahwa keinginannya untuk mengambil seorang gadis kembang Desa Gadung ada yang merintangi. Seorang pendekar dikjaya menghalang-halangi niat Ki Demang Wirot. Secepatnya saya berangkat. Ya, ternyata Baginda yang merintangi usaha Ki Demang Wirot itu. Saya tahu Baginda berada di Desa Gadung bukan semata-mata karena ada perkara tersebut. Ya, melainkan sekedar singgah di dalam perjalanan pengembaraan. Lalu, kalau boleh saya tahu, tujuan apa yang utama sehingga Baginda mengembara? Apakah sama seperti dulu? Seperti yang sudah-sudah mengejar penjahat? Betul, Senopati. Kalau aku turun tahta, lalu mengembara, pasti ada sesuatu yang istimewa. Peristiwa apakah itu? Aku sedang membuat jalan dan mendirikan sebuah tempat keramat, tapi diganggu oleh sekomplotan penjahat. Bahkan tempat keramat yang aku puja-puja dibakar dan dihancurkan. Kelewatan. Penjahat besar. Nah, aku sedang mengejar mereka. Semoga Baginda dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, Senopati. Apakah Baginda sudah mendapat bayangan? Kira-kira kemana larinya para penjahat itu? Perhitungan sementara ialah ke Kademangan Cempaka. Kademangan Cempaka? Kau tahu? Saya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah ke sana. Ya, kalau tidak salah, Kademangan Cempaka itu terletak antara Kerajaan Sumedang Larang dengan Kerajaan Japura. Aku akan ke sana. Kenapa tergesa-gesa? Lebih baik singgah dulu ke keraton. Tentu Sri Baginda Tanjung Singguru akan gembira hatinya mendapat kunjungan Baginda. Sampaikan saja salamku kepada Adinda Raimas Baginda Tanjung Singguru. Salam sejahtera dari Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Satria, kau datang lalu pergi. Aku tidak bermimpi apa-apa sebelumnya. Kalau rumah kita yang jelek ini akan menjadi tempat tinggal seorang raja, meskipun hanya untuk sementara. Aku memang sudah menduga
kalau dia seorang pemuda yang istimewa. Tapi prasangkaku dia adalah seorang pangeran atau seorang bangsawan. Sama sekali tidak menduga kalau dia seorang raja. Raja Agung Madangkara yang termasyhur. Ya, sudahlah Bu. Tidak usah terlalu sedih. Bahkan kita harus bangga dan bersyukur bahwa kita pernah menjadi orang tua angkat seorang raja, Raja Agung. Terbayang jelas di pelupuk mataku. Dia menimba air di sumur, lalu mengisi tempayan, membelah kayu bakar, membetulkan pagar halaman, pintu kandang kambing, lalu pergi ke sawah memikul jangkul. Lantas dia makan dengan lahap. Mau kemana, Bu? Mau membereskan kamar bekas Satria. Ya. Pak, ada apa? Kesini cepat. Ya, ada apa? Itu di atas balai ada sebuah kantung kulit, bagus sekali, berukir-ukir. Satria, waduh, kantungnya ketinggalan. Kantung kulit milik seorang raja, bukan main. Bentuknya sangat elok dan ukirannya indah sekali. Kulit kantung yang mahal. Pak, ada surat. Apa, Bu? Surat. Selembar daun lontar tergeletak di dekat kantung kulit ini dan nampaknya baru ditulis. Tulisan Satria. Pasti pesan dari Satria. Cepat dibaca. Iya. Bapak dan Ibu Marsan, saya terharu. Bapak dan Ibu mencintai saya. Rasanya terlalu singkat saya berkumpul bersama Bapak dan Ibu di sini. Dan waktu yang singkat itu telah menimbulkan kesan yang sangat dalam di sanubari saya. Terimalah tanda mata ini. Tidak seberapa, tapi hendaknya dapat membuat Bapak dan Ibu bahagia. Brahma Kumbara. Satria memberikan tanda mata pada kita. Kantung kulit itu kenang-kenangan untuk kita. Ya, simpanlah kantung kulit itu. Rawatlah dengan baik. Iya. Berat sekali. Berat? Iya. Apa isinya sampai berat begini? Uang emas. Banyak sekali. Iya. Oh, Satria, kau memberi kami hadiah. Hadiah ini terlalu banyak. Satria Madangkara, Raja Agung. Wajah Pak Marsan dan Bu Marsan mendadak pucat. Tubuh mereka gemetar. Perasaan mereka terharu, bahagia, bangga, sedih, berbaur menjadi satu. Di hadapan mereka setumpuk uang logam emas yang nilainya tinggi. Sementara itu, Brahma sudah melesat memacu kuda menuju ke wilayah antara kerajaan Sumedang Larang dengan kerajaan Japura, dengan tujuan utama Kademangan Cempaka. Tujuan Brahma ke Kademangan Cempaka dengan perhitungan bahwa Kademangan itu pernah menjadi tempat tinggal Mariba, musuh besar Mantili yang juga merupakan sahabat dan saudara seperguruan Ki Jara dan Lukina. Loh, di bawah sana itu, bukankah itu Sungai Gantar? Wah, arah perjalananku kenapa jadi kacau begini? Sungai Gantar itu perbatasan Kadipaten dan Kerajaan Saptarema. Berarti perjalananku jadi memutar ke utara. Padahal seharusnya aku menuju ke arah selatan. Menyesal juga aku tidak bertanya dulu kepada Senopati Raksa. Harus ke arah mana aku pergi? Kuda ini sudah letih. Ya, maklum kuda biasa pemberian kepala desa Gadung. Jadi bukan kuda pacu yang terlatih, sehingga cepat letih. Ya.
Aku tahu kau lapar, haus dan capek. Ayo, kita cari sebuah kampung. Kita sama-sama makan. Aku makan di warung, kau makan di tegalan. Ayo. Hus. Hus. Nah, di tegalan kecil ini ditumbuhi rumput yang subur. Makanlah sepuasmu. Aku mau ke seberang jalan sana. Di sana ada warung nasi. Kampung ini kecil tapi ramai. Sebuah kampung yang padat. Ada beberapa anak muda sedang makan-makan di warung itu sambil tertawa-tawa. Nampaknya mereka dalam suasana gembira. Terlihat dari wajah-wajah mereka yang cerah ceria. Sampurasun. Mau makan Kisanak? Betul, Pak. Mari. Silakan duduk. Terima kasih. Coba geser. Duduknya kau geser sedikit biar Kisanak ini dapat duduk. Iya. Tidak apa-apa. Begini juga sudah cukup, Pak. Mang Kardun, siapkan makanan yang istimewa untuk teman kita yang baru datang ini. Iya. Jangan malu-malu Kisanak. Makanlah sepuas-puasnya. Kalau mau minum ambil saja ya. Warung Mang Kardun ini meskipun kecil tapi lengkap. Minuman apa saja ada. Jangan takut, saya yang bayar. Loh, kok Anda yang bayar? Hari ini saya sedang jadi orang kaya. Kaya mendadak. Maksud Anda? Dia baru dapat untung besar. Wah, jual beli? Dagang? Bukan. Lalu? Judi? Tadi malam saya judi. Saya cuma bawa uang 15 ketip. Hanya 15 ketip. Pulang bawa duit 30 ringgit. Modal cuma 15 ketip, dapat untung 30 ringgit. Bukan main. Anda jagoan judi? Saya tidak pintar berjudi, Kisanak. Siapa nama Kisanak? Satria. Wah, nama kau bagus sekali. Cocok dengan orangnya. Kau ganteng. Terima kasih. Dengar Satria, aku bukan jagoan berjudi. Kalau berjudi kalah melulu. Suka juga menang, tapi hanya sekali 2 kali saja. Tapi tadi malam aku benar-benar kejatuhan bintang. Bayangkan 30 ringgit sampai bajuku aku buka untuk mengantungi uang sebanyak itu. Pantas. Saya lihat Anda... namaku Gupta. Iya, pantas saya lihat kau yang paling gembira dari semua yang hadir di warung ini. Makanya, ayo makan banyak. Minum ambil saja, sampai mabuk juga tidak apa-apa. Aku yang bayar. Terima kasih. Rupanya hari ini perjalanan saya sedang hangat. Kecipratan rezeki. Kau orang mana? Kampung Jamparing. Di mana itu? Di wilayah Kerajaan Madangkara. Kalau begitu satu tanah. Bukarti. Nah, kau terkejut? Pasti kau kenal dengan dia. Bukarti orang yang terkenal di ibu kota Kerajaan Madangkara. Sebab dia pemilik penginapan Hegar. Penginapan yang paling besar dan mewah di ibu kota Kerajaan Madangkara. Wah, pantas perahu judi itu dibentuknya seperti sebuah penginapan. Perahu judi? Iya, sebenarnya lebih pantas disebut kapal daripada sebuah perahu. Sebab perahu itu besar sekali. Tapi orang-orang lebih sering menyebutnya perahu judi daripada kapal judi. Apakah perahu judi itu memang tempat berjudi? Iya, memang begitu. Wah, hebat sekali Satria. Mewah, entah bagaimana asal mula. Lalu disulap jadi pusat perjudian. Lengkap dengan penginapan dan tempat hiburannya. Iya. Setelah ada kapal judi milik Bukarti itu, Sungai Gantar yang biasanya adem ayem jadi ramai. Wah, kapal-kapal dagang asing, besar kecil, bahkan perahu dagang pribumi jadi sering melayari Sungai Gantar. Kadang-kadang sampai berhari-hari merapat ke kapal judi sebab awak kapalnya sampai kepada nakodanya berjudi dan mencari hiburan di kapal judi Bukarti itu. Hebat juga dia. Tapi
tentu ada akibatnya bagi kehidupan di sekitar sini. Wah, iya. Terutama di tempat-tempat sepanjang Sungai Gantar. Pasti sedikit banyak orang-orang desa atau kademangan, bahkan penduduk kadipaten terkena demam judi. Wah, memang benar itu. Semenjak di Sungai Gantar ada kapal judi, orang-orang di sini jadi gemar berjudi. Wah, banyak yang bangkrut. Tentu saja, sebab tidak ada orang kaya dari hasil berjudi. Yang banyak ialah bangkrut. Dari kaya jadi miskin. Ya, betul itu. Banyak yang jual kerbau, jual kebun, bahkan Ki Demang Kupas sampai menjual rumah dan sawah karena kalah berjudi. Merusak. Tapi ada untungnya juga, Satria. Untung? Iya, semenjak ada kapal judi, Sungai Gantar jadi aman. Aman? Iya, dulu tidak aman. Ada bajak sungai. Oh iya? Iya. Bajak sungai itu sering merampok perahu-perahu penduduk dan membajak kapal dagang. Tapi setelah ada kapal judi, bajak sungai itu lenyap sama sekali. Kenapa begitu? Ya, sebab gerombolan bajak sungai itu ditampung oleh Bu Karti. Menjadi penjaga keamanan kapal judi. Bukan main. Bu Karti memang berpengalaman dalam perihal memanfaatkan keadaan lingkungan. Iya. Aku jadi penasaran. Wah, datang saja ke sana. Tapi nanti malam ya. Kenapa harus malam? Apakah siang hari tutup? Ya, siang juga buka, tapi tidak seramai malam hari. Kalau malam hari, wah, meriahnya bukan main. Lampu-lampu kapal dan perahu yang mampir ke kapal judi bertebaran. Bagus sekali, terang benderang. Wah, kapal judi itu sendiri mandi cahaya. Wanita-wanita penghibur berlalu lalang, berdandan menyolok. Wah, pokoknya nyaman. Nanti malam kau akan ke sana? Tidak. Loh, kenapa? Wah, uangku masih banyak. Juga kata orang kalau baru menang judi jangan bermain judi lagi. Habiskan dulu uangnya. Aku akan menghabiskan uangku dulu. Kenapa tidak kau manfaatkan? Beli sawah misalnya? Wah, jangan. Kenapa? Ya, uang hasil judi kan uang setan. Wah, kalau dipakai dagang pasti dagangannya tidak akan maju. Begitu juga kalau dibelikan barang lainnya. Misalnya beli sawah, sawahnya bisa kena hama terus-terusan. Jadi yang paling baik dipakai foya-foya saja. Makan-makan, minum-minum. Aku mau membayari semua penduduk yang mau makan dan minum. Sisanya akan aku bagi-bagikan. Kalau kau mau, boleh. Silakan ambil. Tapi jangan banyak-banyak. 5 ringgit saja ya. Sebab orang lain harus kebagian juga. Terima kasih. Aku tidak. Loh, kenapa? Aku ikhlas. Ini, ambil saja. Tidak, Gupta. Terima kasih. Uangku masih ada. Wah, kau nampaknya memang orang kaya. Tapi tidak apa. Tapi nanti malam, kalau uang kau habis di meja judi, datang padaku. Aku beri kau uang, ya. Terima kasih. Aku sering sekali menjelajahi Sungai Gantar ini. Tapi sekarang keadaannya lain. Dulu sepi, sekarang ramai. Banyak perahu-perahu berlalu lalang. Padahal ini malam hari. Itu dia. Wah, bukan main. Beberapa buah kapal dan banyak perahu kecil berkerumun di satu tempat. Lampu-lampu mereka terang benderang. Sungai Gantar yang aku tahu kalau malam hari sangat gelap dan sunyi, sekarang jadi meriah. Dan yang di tengah itu pasti kapal judi. Wah, memang boleh juga Bu Karti itu. Kapal judi miliknya itu besar dan mewah. Dan keberadaannya di Sungai Gantar ini ibarat seonggok gula yang menyedot ribuan semut. Bu Karti berhasil merubah zaman. Dengan kapal judinya, dia berhasil menyedot kapal-kapal besar untuk melayari Sungai Gantar. Sehingga lalu lintas di sungai ini menjadi ramai. Maka pertumbuhan ekonomi baru pun muncul. Sebab penduduk di sekitar tempat ini dapat memanfaatkannya sebagai tambahan sumber penghasilan baru. Tapi akibat sampingan lainnya sangat parah, yaitu penduduk kejangkitan wabah baru, yaitu judi. Dan ini sangat berbahaya. Kebudayaan yang sudah mapan akan menjadi rusak. Mari, sebelah sini masih kosong. Wah, seorang tukang tambat menyongsong aku. Maju terus. Ya. Wah, perahu-perahu banyak sekali. Hampir aku tidak kebagian tempat tambatan. Ongkosnya ke sana. Loh, kok ongkosnya ditagih sekarang? Nanti saja kalau aku pulang. Peraturannya begitu ke sana.
Oh ya? Sebab sering terjadi tidak mau bayar. Nyelonong begitu saja, apalagi kalau kalah berjudi. Ditagih ongkos tambat, malah marah-marah. Dan saya yang susah. Ya baiklah. Berapa? 10 ketip ke sana. Hah? Mahal banget. Perahu saya kan kecil. Masa 10 ketip? Kalau kapal yang besar seperti itu tuh, 1 ringgit juga pantas. Semuanya sama ke sana. Perahu besar, kecil, sedang, juga kapal ongkos tambat sama 10 ketip. Ya baiklah. Nih, terima kasih Kisanak. Semoga menang. Kalau aku menang berjudi, kau aku beri 3 ringgit. Waduh, saya bisa kaya mendadak. 3, 2, 7, 5, 9, 1, 8, 10. 3 nomor? Ya, 3 nomor sekaligus. Oh, pasang berapa? 3 ringgit, 3 ringgit. Oh, sekali pasang 9 ringgit. Putar. Empat. Siap kalah. Kalah sekali biasa. Ayo pasang lagi. Nomor 1, 8, 3. 3 nomor lagi? Iya, 3 ringgit, 3 ringgit. Oh, bukan main. Putar. Ya. 9. Kalah lagi. Pasang lagi. Ya, betul. Jangan putus asa. Rezeki tidak akan lari kemana. Ya, ayo pasang. Nomor berapa juragan? Wah, saya bukan juragan. Juragan orang terhormat. Tentu seorang juragan kapal yang besar. Belum pernah ada yang berani pasang 3 nomor sekaligus dengan taruhan besar. Tiap nomor 3 ringgit. Hanya juragan yang berani. Iyalah, pasang lagi. Silahkan juragan. 5, 7, 10. 3 ringgit, 3 ringgit. Oh, iya. Putar. Iya. Tiga. Licik. Oh, apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Meja kursi berantakan semua. Terbalik semua. Kenapa? Ada apa? Licik. Licik apa? Lihat ini, lihat. Kaki si bandar ini, jempolnya diikat pakai tali kecil, dihubungkan ke meja putar dadu. Tidak mungkin itu. Dengan jempol kakinya dia mengatur nomor-nomor yang akan keluar. Ini permainan tidak jujur, kotor. Banyak mulut. Rasakan ini. Diam semua. Siapa kau, Kenapa bikin ribut di sini? Wah, 5 orang bertampang seram mengurung aku. Pasti semuanya tukang pukul. Tangkap dia! Lemparkan keluar! Brahma ikut berjudi, berbaur dengan para penjudi lainnya. Tidak kepalang tanggung, main borong dengan pasangan yang besar membuat para penjudi lainnya dan juga bandar terbelalak melihat keberanian Brahma. 3 kali pasang, 3 kali kalah, membuat Brahma sudah mengetahui ada kelicikan di dalam pemutaran dadu sintir tersebut. Maka dengan sekali hentak, meja judi itu terbalik dan berantakan. Seketika menjadi gempar. Seorang tukang pukul yang akan meringkus dihajar lintang pukang, terkapar di lantai.
Kemudian datang 5 orang tukang pukul bayaran. Brahma dikeroyok. Maka terjadilah perkelahian sengit di ruang judi yang penuh sesak itu. Para penjudi yang memenuhi arena perjudian menjadi kalang kabut, berlarian ke sana kemari. Suasana menjadi kacau balau. Mengapa Brahma membuat huru-hara di kapal judi yang mewah itu? Pada babak terdahulu diceritakan, Brahma ikut berjudi berbaur dengan para penjudi lainnya, mengerubungi meja dadu sintir. Di dalam berjudi, Brahma tidak kepalang tanggung berlagak sebagai seorang juragan yang kaya raya, yang memamerkan kekayaan, alias si kantong tebal. Sekali pasang 3 nomor dan taruh 3 ringgit. 3 ringgit membuat semua penjudi terbelalak menyaksikan keberanian Brahma. Tetapi Brahma kalah terus. Namun diam-diam Brahma mempelajari cara-cara sang bandar judi memutar dadu. Dan pada kekalahan yang ketiga, Brahma sudah tahu bahwa memang terdapat kelicikan. Maka tanpa ayal, Brahma merenggut sang bandar dan dengan sekali sentak meja judi terbalik dan berantakan. Apa ini? Seketika menjadi gempar. Seorang tukang pukul bayaran dengan lagak jagoan datang. Tetapi sekali hajar oleh Brahma, dia terkapar di lantai ruangan judi tersebut. Keadaan semakin kacau. Brahma dikeroyok 5 orang tukang pukul dan terjadilah perkelahian yang seru. Ruang judi di kapal judi yang mewah itu menjadi porak-poranda. Meja, kursi, tunggang langgang, kendi-kendi tuak, dan guci minuman keras pecah berhamburan. Para penjudi yang memenuhi ruangan tersebut berlarian ke sana kemari kalang kabut. Anak muda itu hebat benar, gerakannya cepat sekali. Orang anak buahku tidak berdaya. Ada apa ini? Ada apa? Oh, jagat Dewa Batara. Kenapa jadi hancur lebur begini? Meja, kursi, guci-guci, kendi-kendi terbalik-balik berantakan. Dekat, ada perkelahian. Perkelahian? Ada pengacau. Pengacau? Siapa? Mana pengacau? Itu anak muda yang berpakaian mewah. Tuanku Brahma. Kenapa, Bu Karti? Kenapa pucat dan gemetar? Jangan dilawan. Cepat tinggalkan tempat ini. Bagaimana Bu Karti ini? Anak muda itu pengacau. Nanti aku terangkan. Ayo keluar. Siapkan perahu. Kita harus segera meninggalkan kapal judi ini. Iya. Bukarti yang berada di ruangan lain mendengar ribut-ribut. Seketika berlari-lari ke ruang judi dadu sintir. Dan ketika menyaksikan keadaan yang hancur lebur tersebut, kedua matanya terbelalak. Dan begitu melihat siapa yang membuat huru-hara, mendadak mukanya pucat dan tubuhnya gemetar. Bukarti melihat Brahma bagaikan melihat hantu di siang bolong. Dan tanpa pikir panjang, dia segera ambil langkah seribu. Barisan tukang pukul yang mengeroyok Brahma bukanlah tandingan Brahma. Maka perkelahian itu tidak berjalan lama, sebab dalam waktu sebentar saja barisan tukang pukul bayaran itu semuanya terkapar di lantai ruangan judi. Kemudian secepat kilat Brahma menyambar lampu minyak yang tergantung di ruangan itu, kemudian dilemparkannya ke dinding papan. Dalam
sekejap, api telah berkobar. Kebakaran melanda kapal judi yang mewah dan besar itu. Para pengunjung kapal judi tersebut berhamburan menyelamatkan diri, meninggalkan kapal judi dengan panik naik ke kapalnya masing-masing yang tidak sempat terjun ke air. Maka pada malam yang mulanya tenang berubah menjadi huru-hara. Puluhan orang, bahkan ratusan bertebaran kemana-mana. Yang selamat menaiki kapal atau perahunya segera menjauhi kapal judi yang berkobar-kobar dimakan api. Dan di bawah bayangan api nampak orang-orang terjun ke air bagaikan buah mangga yang matang diterjang angin kencang berjatuhan ke bawah. Air sungai Gantar yang dingin itu penuh dengan manusia yang terapung-apung, berenang ke sana kemari, menjauhi kebakaran. Hancurlah semua. Susah payah aku membuat semuanya. Dari sebuah kapal biasa, aku buat menjadi sebuah kapal judi yang besar dan mewah, terkenal, dan langgananku sudah banyak. Sekarang jadi abu. Habislah semuanya. Dengan air mata berlinang, Bukarti menatap kapal judi kesayangannya dan juga kebanggaannya itu dimakan api. Dan perlahan-lahan kapal judi itu tenggelam dan terkubur di dasar sungai Gantar. Tamatlah riwayat kapal judi Bukarti, sebuah kapal yang selama ini menjadi pusat perjudian yang terbesar di kawasan antara Kadipaten Kuntala dan Kerajaan Saptarema. Bukarti, siapakah anak muda itu? Mengapa Bukarti melarikan diri dan melarang saya menyerang dia? Dialah Brahma. Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Ya. Oh, jagat Dewa Batara. Terima kasih Bukarti. Kalau tidak Bukarti peringatkan, saya pasti akan menyerang dia. Dan tentu sekali gebrak, saya pasti mati. Tidak akan ada yang bisa melawan dia. Meskipun orang-orang di sekitar tempat ini disatukan lalu menggempur dia, dia tetap yang jaya. Bukarti, kita terus kemana? Ke Bandar Paliman. Bukarti mau ke Kuntala? Ya, aku ingin istirahat dulu di rumah peristirahatanku. Untung Bukarti ini orangnya bijaksana. Harta kekayaan Bukarti disimpan di mana-mana, sehingga kapal judi itu terbakar habis. Masih banyak kekayaan di tempat lain. Sungai Gantar ini kalau malam hari dinginnya minta ampun, sunyi dan gelap. Kita sudah membelok ke anak cabang Sungai Gantar. Ya, kita sudah memasuki Sungai Pulus. Malam sudah larut. Besok pagi kita baru tiba di Bandar Paliman. Ada perahu. Mana? Itu di depan kita. Perahu kecil. Paling-paling perahu nelayan. Nasib nelayan itu kasihan. Malam-malam yang sunyi dan dingin begini, pergi ke sungai mencari ikan. Kosong. Orangnya kemana? Iya ya, orangnya kemana? Oh, mungkin orangnya sedang menyelam ke dalam air mencari ikan. Bukarti ini. Tidak ada nelayan yang di tengah malam buta menyelam ke dasar sungai mencari ikan. Dia mencari ikan dengan pancing atau jala. Perahu kosong. Perahu yang hanyut barangkali. Ya, mungkin. Selamat malam Bukarti. Hah? Siapa itu? Selamat malam Bukarti. Selamat malam Bukarti. Selamat malam Bukarti. Siapa yang menyapa aku ya? Bukarti mau kemana-kemana? Bukarti mau kemana? Suaranya jelas terdengar. Tapi orangnya tidak ada. Suaranya bergema, menebar ke segala arah. Seram sekali. Hantu. Hantu? Hantu penunggu sungai ini. Jangan ngawur. Iya Bukarti, malam gelap gulita. Di perahu itu tidak ada orang. Perahunya kosong. Terus ada suara. Pasti suara hantu Bukarti. Itu. Ada apa? Itu dia atas air.
Ada orang mengambang di permukaan air. Apung-apung. Mayat, Bu Karti. Iya, mayat. Pasti mayat salah satu korban kerusuhan di kapal judi kita. Lalu Hani terbawa arus sampai ke sini. Iya, Bu Karti. Menepi. Ambil jalan agak ke tepi supaya tidak nabrak mayat itu. Baik, Bu Karti. Mayat itu bergerak, meluncur di permukaan air seperti papan yang hanyut terbawa arus. Menghalangi jalan kita, Bu Karti. Mayat itu menghalangi jalan kita. Geser ke tengah. Kerahkan perahu kita agak ke tengah supaya tidak menabrak mayat itu. Iya, Bu Karti. Oh, bergerak lagi, Bu Karti. Kok mayat itu meluncur lagi ke tengah menghalangi perahu kita? Itu bukan mayat, Bu Karti, tapi hantu, Bu Karti. Berdiri. Mayat itu sekarang berdiri tegak di atas permukaan air. Kedua kakinya menapak ke air dan tidak tenggelam. Hantu menunggu Sungai Gantar. Brahma. Tuanku Brahma. Tuanku Brahma. Apa kabar, Bu Karti? Ampun, hamba mohon ampun, Tuan. Terimalah sembah hamba. Hamba juga minta ampun. Terimalah sembah hamba. Di mana-mana kau membuat maksiat. Hamba tidak akan mengulangi lagi. Hamba mohon ampun, Tuanku. Hamba berjanji tidak akan membuat pekerjaan begitu lagi. Di mana Kijara dan Lukina? Hamba tidak tahu, Tuanku. Benar? Mereka pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan apa-apa kepada hamba. Kenapa mereka pergi? Saya tidak tahu, Tuan. Lalu kenapa kau juga melarikan diri dari ibu kota Madangkara? Hamba hanya ingin pulang saja ke rumah hamba. Kembali ke tempat asal hamba, tanah kelahiran hamba. Berarti kau bukan orang Madangkara. Benar, Tuanku. Hanya merantau. Di mana asal tempat kelahiranmu? Di Kuntala. Kau rupanya orang Kuntala. Hamba pergi ke Madangkara sebab melihat ibu kota Madangkara sangat ramai. Pasti usaha hamba maju. Begitu, Tuanku. Iya, aku tahu usahamu maju. Lalu kenapa kau tinggalkan begitu saja? Setelah semuanya maju, kemudian ternyata kau tidak pulang ke Kuntala, melainkan membuka usaha perjudian di kapal judi di Sungai Gantar. Hamba melihat lalu lintas Sungai Gantar sangat ramai, Tuanku, sehingga hamba tertarik untuk membuka usaha tersebut. Tumenggung Kanta, sebagai kepala ibu kota kerajaan Madangkara, menyimpan catatan kekayaanmu. Sebuah penginapan yang besar dan mewah, 2 buah toko kelontong, dan 2 buah rumah mewah. Semua itu kau tinggalkan begitu saja. Kau pergi dari ibu kota Madangkara secara tidak wajar. Diam-diam ketika terjadi keributan antara 2 orang anggota komplotan Tengkorak Putih, bentrok dengan 1 regu pasukan keraton. Tumenggung Kanta mengira kau akan kembali untuk mengurus semua kekayaanmu, tapi ternyata sampai sekarang tidak. Nah, berarti ada sesuatu hal yang membuatmu tidak berani kembali ke ibu kota Madangkara. Ada hubungan apa antara kau dengan Kijara dan Lugina? Tidak ada, Tuanku. Perginya Kijara dan Lugina dari ibu kota Madangkara sama dengan kau. Tidak wajar. Bicaralah terus terang. Kau yang pernah tinggal di Madangkara bertahun-tahun tentu tahu sifatku, bahwa aku bukan sang pengadil. Tidak pernah aku main hajar semau-maunya, meskipun terhadap yang bersalah. Ampun, Tuanku. Aku tahu kau takut. Baiklah, kau tidak perlu menceritakan perananmu di dalam kemelut ini. Tapi coba terangkan, siapa Kijara dan Lugina? Dan apa peranannya sehingga dia menetap sekian lama di ibu kota Madangkara? Mereka akan membunuh Gusti Ayu Dewi Mantili. Hah? Membunuh Mantili?
mereka akan membalas kematian Mariba. Kalau begitu mereka si tengkorak putih? Benar, Tuanku. Tepat dugaan Mantili. 2 orang tengkorak putih itu adalah Kijara dan Lukina. Dan kemungkinan besar si manusia bertopeng yang bentrok dengan aku juga orang yang sama. Benar, Tuanku. Kijaralah si manusia bertopeng itu. Cukup. Sekarang kau boleh pergi kemana kau suka. Tapi pesanku, hentikan kegemaran membuka usaha maksiat. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mengobrak-abrik harta benda milikmu, seperti yang aku lakukan terhadap kapal judi milikmu. Tapi berikut kau akan aku bunuh. Ampun, Tuanku. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bukan main. Sekali bergerak, dia berkelebat. Tahu-tahu sudah berada di atas perahu kosong itu. Dan tanpa mempergunakan dayung, perahu itu bergerak, meluncur cepat sekali menuju ke hilir. Luar biasa. Tuanku Brahma mengayuh perahu dengan mempergunakan tenaga dalam yang sempurna, tanpa mempergunakan dayung. Tapi perahu itu meluncur cepat sekali, dan dalam waktu sekejap sudah hilang dari pandangan. Dewata yang agung, terima kasih. Saya tidak dihukum oleh Tuanku Brahma. Padahal kesalahan saya besar sekali. Kita terus ke Bandar Paliman, Bukarti. Iya. Lebih baik titah Tuanku Brahma itu dipatuhi saja. Sebab selain untuk keselamatan diri Bukarti sendiri, juga demi ketenangan hidup. Ya, aku rasa memang begitu. Tapi apakah kau bisa? Aku? Kau bekas pemimpin gerombolan bajak sungai. Kau biasa hidup enak, main rampas, merampok dan sebagainya. Dengan ongkang-ongkang kaki, kau bisa menikmati hidup yang enak. Sebab semua pekerjaan kau serahkan pada anak buahmu. Nah, nanti kau harus bekerja. Bekerja dalam arti yang sesungguhnya, bekerja keras, mencari nafkah yang halal. Apakah kau bisa? Ya, sebenarnya pada dasarnya aku ini orang baik-baik, Bukarti. Oh iya. Ayahku seorang kaya raya dan terpandang. Tapi karena gemar bermain perempuan, rumah tangga jadi berantakan. Anak-anaknya semua tidak diperhatikan dengan baik. Uang, pakaian diberi secara berlebihan, tapi tidak mendapat pendidikan yang baik. Sehingga aku dan saudara-saudaraku kerjanya hanya poya-poya, menghambur-hamburkan uang. Ternyata kau anak orang kaya. Ya, tapi jagat terus berputar dan ayahku bangkrut. Kami jatuh miskin karena biasa hidup mewah, jadi tidak karu-karuan. Akhirnya keluarga kami berantakan. Semuanya jadi orang yang tidak beres. Seperti aku jadi pemimpin gerombolan pajak sungai. Oh, begitu. Jadi kalau ada orang yang mengajak aku untuk berbuat baik, aku mau. Sebab aku sebenarnya ingin jadi orang baik-baik. Ya, baiklah. Di Kadipaten Kuntala, kita akan mencobanya. Aku tidak akan membuka usaha rumah penginapan atau rumah judi. Tapi aku akan membuka warung kelontong. Aku akan berdagang, dagang yang halal. Ya, aku setuju. Cahaya merah tembaga sudah membias di permukaan air. Berarti sebentar lagi akan segera pagi. Tidak terasa, tahu-tahu sudah pagi. Bandar Paliman ini semakin ramai saja ya. Dulu 3 tahun yang lalu, ketika aku singgah untuk yang terakhir kalinya, bandar ini belum sebesar dan seramai ini. Ya, semakin siang memang semakin ramai sekali. Tapi kalau pagi hari, biasa-biasa saja, belum terlalu sibuk. Oh, seharusnya tadi pagi-pagi sekali kita sudah sampai di sini. Tapi karena tadi malam bertemu dengan Tuanku Brahma ya, maka waktu kita habis, sehingga kita sampai di sini siang sekali. Benar, Bukarti. Rapatkan perahu ke tepi. Kita mendarat. Baik, Bukarti. Rompau! Siapa yang memanggil aku? Itu dari perahu kecil di sebelah sana. Rompau! Si Turgil. Turgil? Temanmu? Iya. Mereka mendayung perahunya ke sini. Iya. Di atas perahu itu ada 3 orang laki-laki. Tampak mereka seram-seram. Ya, seorang temanku si Turgil, yang 2 orang lagi aku tidak kenal.
Rompal, apa kabar? Baik-baik saja, Gil. Wah, kau gemuk sekarang ini. Sudah jadi orang kaya rupanya ya. Wah, pakaianmu mentereng lagi. Wah, tentu kau banyak duit ini. Tidak, biasa saja. Lama kau tidak muncul, kemana saja? Kau juga? Ya, kawin tidak bilang-bilang kau. Kawin? Iya, ini istrimu kan? Bukan. Loh, istrimu ini sudah agak tua, tapi masih manis. Tua-tua kelapa. Gil. Rupanya kau kawin dengan janda ini. Tidak apa-apa. Pokoknya kaya alias janda kaya, ya kan? Gil, ini majikanku, Bukarti. Punya majikan model begini? Ya, boleh juga. Aku mau nih. Maaf, Bukarti. Semam saya ini memang suka bergurau. Tidak apa. Gil, aku tergesa-gesa. Aku jalan dulu ya. Mau kemana sih? Mau ke Kadipaten Kuntala. Ya, aku juga mau ke sana. Oh ya? Iya. Tapi, Ya, aku mengerti. Kau tidak mau aku ganggu kan? Kau ingin berduaan dengan majikanmu yang menor ini, ya kan? Kami berangkat, Gil. Masa pergi nyelonong begitu saja? Apalagi? Aku belum minum nih. Nih. Masa cuma 15 ketip? Yang bener aja. 15 ketip cukup apa? Beli tuak cuma dapat 2 gelas ini. Ayo dong. Bagi dong lagi. Kau kira aku gudang duit? Ya, kau kan sudah jadi orang kaya. Kaya apa? Kaya monyet. Iya kali. Pakaianku memang mentereng, tapi kantongku bolong. Cuma ada segitu. Tidak ada lagi. Diterima ya syukur. Tidak ya sudah. Kau sombong sekarang, Rompal. Mentang-mentang kau sudah jadi kepala bajak sungai ya? Punya anak buah banyak? Sudah. Aku tambah. Nih, aku beri kau 1 ringgit ya. Ini baru duit. Terima kasih ya. Ayo teman-teman minum. Ya. Si Turgil itu teman kau waktu di mana? Waktu dulu ketika sama-sama jadi begal. Sudahlah, persetan dengan dia. Ayo, kita berangkat. Iya. Kadipaten Kuntala ini tetap saja ramai, Bukarti. Padahal sudah jadi kadipaten. Apalagi waktu dulu ketika masih jadi kerajaan. Ya, Kerajaan Kuntala. Oh, Kerajaan Kuntala bekas sebuah kerajaan yang besar. Penduduknya padat. Jadi sisa keramaiannya tetap nampak. Rumah Bukarti yang mana? Di belakang kadipaten. Jauh? Tidak, sebentar lagi. Oh ya? Tuh, itu rumahku. Yang ada pohon mangga golek, 3 buah tuh berjejer. Wah, besar dan bagus. Rumah mewah yang mentereng. Pekarangannya yang luas, dikelilingi oleh pagar batu yang elok. Bukarti memang pintar. Harta kekayaan ada di mana-mana. Ayo, kita masuk. Selama Bukarti tidak ada, rumah ini ditunggu siapa? Saudaraku. Oh, saudara Bukarti. Dari luar nampak elok, di dalam sangat nyaman. Bagus benar rumah ini. Hari ini kita istirahat sepuas-puasnya ya. Besok kita pergi ke kota, mencari toko yang disewakan. Kalau bisa, kita beli. Iya. Di kota, kita menemui Pak Lipan. Siapa dia? Oh, makelar rumah yang jempolan. Di kota Kadipaten Kuntala ini, dia yang paling tahu di mana ada rumah, kios, toko yang disewakan atau dikontrakkan atau dijual. Bentuknya, ukurannya, dan berapa harganya dia tahu semuanya. Wah, boleh juga. Usaha begituan bisa kaya. Iya, dia kaya dari hasil cuma jadi perantara. Tapi langganannya banyak, termasuk aku. Oh ya? Rumah ini juga Pak Lipan yang mencarikannya. Oh. Sampurasun. Rampes. Siapa itu di luar? Suaranya suara perempuan. Wah, Bukarti, apa kabar Bukarti? Baik-baik saja Pak Lipan. Waduh, semakin makmur saja nih. Biasa saja Pak. Kenalkan, ini teman saya. Rompal. Lipan.
Ada barang, Pak Lipan? Rumah, tanah, kebun, sawah, kios barangkali atau toko? Toko. Banyak. Bagus. Ada 3. Oh ya. Ya, satu di Jalan Tawes, satu lagi di Jalan Kapur, dan yang satunya lagi di Jalan Astana. Oh, Jalan Tawes dan Jalan Kapur terletak di tempat yang ramai, pusat kota. Lalu Jalan Astana? Itu tuh terusannya Jalan Makam, simpang 4 yang ke kiri itu. Oh, itu. Di situ agak sepi daerahnya ya? Iya, tapi tidak apa kan? Ya, sebuah toko akan laris atau tidak tergantung ramai atau sepinya sebuah lingkungan. Meskipun berada di sebuah tempat yang sunyi. Kalau pintar dan giat memperkenalkannya, pasti akan jadi toko yang laris. Betul. Tapi saya ingin tahu dulu harganya. Iya, yang di Jalan Tawes disewakan bayar per bulan. Kalau yang di Jalan Kapur disewakan juga, tapi bayarnya per tahun. Kalau yang di Jalan Astana itu dijual. Nah, itu saja yang dijual. Ya, boleh. Memang daripada sewa kan lebih baik beli. Kalau milik sendiri mau diapakan juga semau kita, bukan? Iya. Berapa katanya mau dijual, Pak? Cuma 500 ringgit. Ya ampun, mahal banget. Oh, tempatnya bagus, Bu Karti. Sebuah rumah tembok yang kokoh. Pekarangannya luas. Dan letaknya di tepi jalan besar lagi. Bisa dilihat dulu? Oh, tentu saja, Bu Karti. Mari kita sama-sama ke sana. Ayo. Memuaskan, bukan? Iya ya, cocok untuk sebuah toko. Rumah ini bentuknya sudah bagus untuk dijadikan sebuah toko, Bu Karti. Tidak perlu keluar modal lagi untuk merubah bentuk rumah ini, iya kan? Pekarangannya sangat luas, bisa dipakai untuk usaha yang lain. Iya, tapi jangan 500 ringgit 300 ringgit gitu. Waduh, mana yang untuk saya, Bu Karti? Pak Lipan ini paling bisa. Saya kan cuma cari makan, Bu Karti. Rompa, toko sudah ada. Pekarangan luas, berada di tepi jalan besar lagi. Meskipun di sini daerahnya agak sepi, tapi aku yakin aku akan bisa membuat tokoku ini menjadi sebuah toko yang terkenal dan laris. Iya. Melihat pekarangan yang luas, aku jadi timbul buah pikiran. Membuat bengkel ladang kuda atau bengkel bendi. Bahkan kalau memungkinkan, pembuatan bendi. Bagus. Ternyata kau punya pikiran dagang. Aku kira kau hanya bisa berjudi, foya-foya, minum dan mabuk-mabukan. Aku sudah jenuh, Bu Karti. Bosan hidup sebagai kaum berandal. Aku ingin jadi orang baik-baik. Iya, aku setuju. Dan besok kita ke kota, ya? Belanja barang-barang untuk isi toko kita, kan? Iya. Wah, belanjaan kita banyak sekali, Bu Karti. Bagaimana membawanya? Gampang. Di sini banyak pedati yang disewakan. Bu Karti, kita belok kiri, masuk ke gang yang kecil itu. Hah? Kenapa? Ada apa? Di seberang jalan, di sebuah kedai minuman, si Turgil sedang minum-minum dengan teman-temannya. Biar saja, kan tidak apa-apa. Aku malas bertemu dengan dia, Bu Karti. Dia kan teman kamu, bukan musuh kamu, ya kan? Tapi dia masih tetap seperti dulu, berandalan. Aku sudah tidak mau lagi bergaul dengan manusia-manusia yang tidak beres. Baiklah. Wah, terlambat, Bu Karti. Dia melihat kita. Hai, kau belanja banyak sekali. Wah, mau bikin pesta rupanya ya. Wah, ini pesta perkawinan kalian ya. Turgil, jangan macam-macam. Ini di dalam kota, ramai. Iya, baik-baik kawan. Aku bantu ya, menaikkan barang-barang ini ke atas pedati ya. Tidak usah, saudara.
saya sudah membayar 2 orang kuli untuk mengangkut barang-barang saya ini. Begitu ya? Rompal, kenapa kau muram, ha? Jangan takut-takut, kawan. Aku tidak akan merebut majikanmu si janda kaya ini. Turgil. Kau lebih muda dari aku. Kau lebih ganteng dari aku. Pasti majikan kau ini lebih suka kepada kau. Bukan begitu, Bukarti? Maaf, saudara. Barang-barang sudah dinaikkan semuanya ke atas pedati. Kami segera pergi ya. Ya. Baik, Bu majikan yang menor. Tidak bosan-bosannya kau memandang toko ini, Rompa? Saya senang sekali melihat isi toko ini yang tersusun dengan rapi, Bukarti. Bukarti memang seorang ahli pertokoan. Hanya 1 hari, barang-barang yang kemarin banyak sekali bertumpuk-tumpuk sudah tersusun dengan rapi. Bakatku yang asli sebenarnya usahawan toko. Tapi biasa, manusia itu suka ingin berlebihan. Melihat toko sudah maju pesat, ingin buka usaha lain. Lalu aku buka usaha rumah penginapan, juga maju pesat. Lalu buka lagi usaha lain. Coba-coba membuat rumah hiburan dan perjudian, juga maju pesat. Tapi lama-lama aku terlibat di dalam pergaulan yang menyesatkan. Akhirnya kau tahu sendiri kan, aku meninggalkan semuanya. Dan sekarang mulai lagi dari bawah, membuka sebuah toko. Kalau toko ini maju, mau membuka usaha lain, saya kira tidak apa-apa, Bukarti. Asal jangan usaha rumah penginapan atau rumah hiburan, apalagi perjudian. Sebab usaha lain masih banyak, Bukarti. Iya, kau benar. Kau bebas memilih. Mau tinggal di sini atau di rumahku? Aku di sini saja. Sebab toko ini luas sekali. Bagian belakang masih kosong. Bisa aku pergunakan untuk tempat tinggal. Lagi pula, aku tinggal di sini, aku bisa menjaga toko ini setiap saat. Iya. Kalau Bukarti, lebih baik tinggal di rumah sendiri. Sebab rumah Bukarti yang di belakang kadipaten itu juga perlu ditunggu. Iya, benar. Dari pagi sampai siang begini, belum ada seorang pun pembeli yang datang. Tidak apa. Maklum, toko ini baru 2 hari dibuka. Masih baru. Masih belum banyak yang tahu. Nanti juga kalau orang-orang sudah tahu bahwa di sini ada sebuah toko yang besar dan lengkap, pasti pembeli akan datang berduyun-duyun. Siapa itu yang datang? Oi! Turgil? Bukan main. Wah, toko ini bukan toko main-main ini. Wah, tapi semua toko yang besar dan lengkap ini. Mau apa kau kesini, Turgil? Ya, nasibmu sangat beruntung, Rompal. Bisa punya toko yang hebat ini. Mau apa kau kesini, Turgil? Kenapa kau marah-marah? Kau jangan ganggu aku, Turgil. Ganggu? Ini uang 1 ringgit. Kau cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Dan jangan kembali lagi ke sini. Kau sombong, Rompal. Aku tidak mau lagi terlibat dalam urusan yang sinting. Aku datang ke sini bukan untuk mengajak kau melakukan perbuatan seperti dulu. Lalu mau apa? Biasa, minta modal. Modal? Aku mau buka usaha dagang nih. Buka usaha dagang itu tidak gampang. Dan juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Ya itulah, makanya aku datang kepada kau di sini. Kau mau minta modal sama aku? Gila. Aku bukan seorang juragan yang punya modal besar, Turgil. Aku ini kuli penjaga toko. Tidak digaji juga tidak apa. Asal dapat makan. Nah, itulah aku. Pinjam saja sama majikan kau, Bukarti. Tidak, aku tidak berani. Aku yang ngomong. Jaminannya apa? Jaminan? Kalau pinjam uang harus pakai jaminan. Begitu aturannya. Tidak usah pakai jaminan. Bukarti seorang usahawan. Tidak sembarangan mengeluarkan uang. Kecuali kalau kau punya jaminan yang pantas. Kau saja jadi jaminannya. Aku? Iya, kau kan temanku. Nah, dia pasti percaya. Enak saja kau ngomong. Tidak segampang itu, Turgil. Kau sekarang besar kepala. Tidak ingat dulu ketika kita sama-sama menderita ini? Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Ingat, Rompal. Persekutuan kita belum berakhir. Apa maksudmu? Apa kau kira kau sudah bebas? Dengan keluarnya kau dari persekutuan kita, kau boleh lepas tangan begitu saja? Tidak bisa, Rompal. Persetan dengan semuanya itu. Pergi kau dari sini. Baik, aku tidak akan datang lagi ke sini dan tidak akan mengganggu kau lagi untuk seterusnya. Tapi beri aku uang 100 ringgit. Gila. Kalau tidak,
Aku bongkar semua rahasia tentang dirimu kepada Bukarti. Apa untung kau? Ternyata kau belum tahu ya, sebabnya Bukarti lari dari ibu kota kerajaan Madangkara. Aku tidak mau tahu. Pokoknya dia baik terhadapku. Selesai. Dengar Rompal, Bukarti melarikan diri dari ibu kota kerajaan Madangkara karena dicurigai terlibat di dalam peristiwa terbakarnya Goa Pantai Selatan, tahu? Apa? Bukarti dituduh terlibat dalam peristiwa pembakaran Goa Pantai Selatan? Kau baru tahu sekarang ya? Kau jangan mengada-ngada, Turgil. Kalau Bukarti tahu bahwa yang membakar Goa Pantai Selatan adalah kita, habislah riwayat kau. Kau pasti akan diusir, lalu kau akan kembali miskin, melarat seperti dulu. Diam, tutup mulut kau. Satu lagi Rompal. Saat ini Brahma Kumbara sedang mengembara memburu para perusuh yang membakar Goa Pantai Selatan. Maka dari itu Rompal, kemanapun kau lari, kau tidak akan lepas dari ancaman Brahma Kumbara. Persetan. Kau, aku, dan 8 orang teman-teman kita yang tergabung dalam komplotan 10 kesatria Baja Geni bukan hanya merupakan musuh besar Brahma Kumbara si Raja Agung Madangkara, tapi juga musuh seluruh rakyat Madangkara. Diam! Dan kalau Bukarti tahu ini semua, dia pasti akan pergi ke Madangkara. Dia akan menebus semua kesalahannya dengan menceritakan semuanya kepada Brahma dan Mantili. Pergi kau! Pergi! Baik, aku pergi. Selamat menjadi satu, Rompal. Sampai tiba waktunya kau dijemput oleh Brahma atau Mantili. Setan kau! Bajingan! Ku bunuh kau! Baru saja aku mau mulai hidup tenang, muncul perkara yang amat berbahaya. Hatiku menjadi resah lagi. Aku jadi gelisah. Rompa? Bukarti? Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Turgil. Hah? Bukarti mendengar semuanya? Rompa, ternyata kau seorang penjahat besar. Bukarti, dengar dulu. Kenapa kau lakukan itu, Rompa? Apa maksudmu membuat huru hara di kerajaan Madangkara dengan membakar lalu menghancurkan Goa Pantai Selatan? Apa untungnya untukmu? Aku dibayar. Dibayar? Aku orang miskin. Aku butuh uang. Lalu aku terima tawaran Juragan Lantang. Aku dan Turgil dan 8 orang lainnya menerima tawaran Juragan Lantang untuk membakar Goa Pantai Selatan. Juragan Lantang? Siapa dia? Orang Kuntala. Aku orang Kuntala. Tapi aku tidak pernah mendengar nama Juragan Lantang. Dia tinggal di Kadipaten Palastra. Dan siapa 8 orang lain teman-temanmu itu? Murwa, Jamuga, Cola, Gobin, Harak, Gawok, Bongol, dan Juntrung. Orang mana saja mereka itu semua? Murwa, Jamuga, dan Bongol, Gembong, Bajak Laut, Pantai Bagasin. Gabin, Gawok, Harak, dan Juntrung adalah 4 sekawan Raja Begal di hutan Bongsang. Sedangkan Cola sudah jadi juragan di desa Kamper. Dia jadi orang kaya di sana, punya perkebunan kopi. Kau sembrono, Rompal. Perbuatanmu mengundang bahaya besar, sebab kau akan berhadapan langsung dengan tuanku Brahma. Kau diperalat orang. Aku tidak berpikir sejauh itu, Bukarti. Aku tergiur oleh tawaran yang besar. Aku tahu, Juragan Lantang yang membayarmu itu punya dendam yang membara terhadap kerajaan Madangkara, khususnya kepada Brahma. Aku juga sama, sebab aku orang Kuntala. Sama seperti bangsa Kuntala lainnya, rata-rata mereka menyimpan dendam kesuma terhadap Madangkara. Sebab kerajaan Kuntala hancur lebur oleh kerajaan Madangkara. Tapi caranya tidak bisa begitu saja. Melawan kerajaan Madangkara dengan kekerasan adalah mustahil, sama saja dengan bunuh diri. Melawan Madangkara harus dengan cara yang halus, tapi ampuh. Terus terang, Rompal, aku menetap di ibu kota kerajaan Madangkara. Tujuan utamaku sebenarnya untuk menumbangkan Madangkara dari dalam. Tapi semua rencanaku berantakan karena terjadi peristiwa pembakaran Goa Pantai Selatan. Aku dan teman-temanku marah sekali kepada para perusuh murahan itu. Dan ternyata salah seorang perusuh itu adalah kau. Maafkan saya, Bukarti. Bukarti! Turki. Mau kemana, Bukarti? Mau ke rumah Pak Lipan.
Tengah malam begini mau bertamu ke rumah orang, lalu membawa perbekalan yang lengkap, rasanya tidak wajar, Bu Karti. Apa urusanmu? Kau mau ke kerajaan Madangkara, bukan? Aku tahu semua pembicaraanmu dengan si Rompal. Dan juga aku tahu kau sudah mempersiapkan sebuah kuda yang besar dan kuat. Dan juga aku tahu kau membawa uang dan perhiasan yang banyak. Nah, untuk apa lagi kalau bukan mau menempuh perjalanan jauh? Kau mau uang? Saat ini uang bagiku tidak ada artinya, sebab ada hal lain yang jauh lebih penting. Jadi apa maumu? Mencegah kau pergi ke Madangkara. Kenapa? Ya, sebab kau akan melaporkan semua rahasia terjadinya peristiwa pembakaran Goa Pantai Selatan kepada Brahma atau Mantili. Bahkan kalau mungkin kau juga akan melaporkannya kepada Kijara dan Lugina. Jangan kira aku bodoh, Bu Karti. Aku tahu kau berkomplot dengan Kijara dan Lugina untuk menghancurkan Madangkara. Tapi kemudian rencana kalian menjadi berantakan karena keburu terjadi peristiwa yang menggemparkan itu. Lantas kau, Kijara dan Lugina menjadi marah, bahkan akan mencari kami sebab kami dianggap sebagai perusak rencana. Nah, jelas bukan? Kau penjahat tengik. Terpaksa kau aku bunuh. Kau mau membunuh aku? Iya. Ya. Rompal, Turgil. Si Turgil benar-benar ingin membunuhku. Dia mencabut pedang dan membabatkan ke leherku. Untung Rompal segera datang. Dia memapak dengan pedang pula. 2 buah pedang berbenturan keras sekali. Tenaga mereka sama-sama kuat. Turgil, apa yang kau lakukan? Rompal, kau tidak sadar, Kau bergaul dengan perempuan berbisa. Apa maksudmu, Turgil? Bu Karti mau pergi ke Madangkara, akan melaporkan kita semua sebagai pelaku pembakaran Goa Pantai Selatan. Benarkah? Lihat sendiri oleh kau, dia sudah siap untuk melakukan perjalanan jauh, membawa perbekalan yang lengkap, uang dan perhiasan, serta seekor kuda yang kuat. Mengapa kau melakukan itu, Bu Karti? Aku menjadi korban dari perbuatan kalian. Aku melarikan diri dari ibu kota kerajaan Madangkara, meninggalkan harta kekayaanku begitu saja. Itu semua gara-gara kalian. Kau dengar itu, Rompal? Tapi tidak untuk melaporkan perbuatan kalian. Apa? Aku pergi ke ibu kota Madangkara untuk mengurus harta kekayaanku yang terbengkalai. Bohong! Terserah, aku tidak memaksamu untuk percaya. Kau memang harus dibunuh. Turgil, jangan. Rompal, kau mau membela perempuan yang akan membuat kita celaka, Tapi tidak selalu harus dibunuh. Rupanya kau benar-benar terbelenggu oleh si janda tua ini. Tutup mulutmu, Turgil. Aku banyak berhutang budi kepada Bu Karti, dan aku wajib membalas hutang budi itu. Kau mau membela dia? Ya. Ingat, Rompal, kalau tidak sekarang, besok atau lusa, atau nanti dan nanti lagi, dia pasti akan membeberkan rahasia itu. Aku tidak peduli. Kau benar-benar pitik, dungu. Hanya karena hidupmu dijamin oleh dia, kau jadi gelap mata. Ingat, Rompal, kau masih muda. Banyak janda-janda muda ya, lebih cantik, lebih segar, dan lebih kaya dari Bu Karti. Hentikan ocehanmu, Apa? Rupanya kau juga ingin ikut mati bersama si janda peot ini. Apa boleh buat? Kita adalah teman. Tapi pada malam yang dingin ini, aku tidak segan-segan untuk menumpahkan darah bagi manusia yang otaknya tidak waras macam kau. Brangsaknya! Mereka bertarung. Mereka sudah gelap mata. Rompal dan Turgil, kedua sahabat itu, saling tempur dengan dahsyat. Mereka sama-sama kuat dan cepat. Pedang Turgil menderu-deru menerjang ke sana kemari. Dan pedang Rompal berkelebat-kelebat sangat cepat. Dua-duanya sama tangguh. Mereka terluka. Pedang Rompal merobek pundak Turgil. Darah mengucur membasahi bajunya. Bersamaan dengan itu, pedang Turgil juga merobek pundak Rompal berdarah. Mereka sama-sama terluka, tapi terus bertarung dengan sengit. Mereka nampak seimbang. Belum kelihatan siapa yang akan unggul. Ganti berganti, pedang-pedang mereka menggoreng, menusuk, bahkan menghunjam ke tubuh mereka masing-masing. Tubuh mereka penuh dengan darah. Mulai kelihatan kendor. Tenaga mereka mulai lemah. Mulai kehabisan tenaga mereka.
Mereka berhenti bertarung, berdiri berhadapan. Tubuh mereka gemetar. Keduanya saling mendekat, berjalan sempoyongan. Mereka saling tolong. Pedang Turgil menembus perut Rompal. Juga pedang Rompal amblas ke dalam perut Turgil. Dua-duanya ditembus pedang. Mereka, Turgil, Rompal, roboh tergeletak di atas tanah. Mandi darah. Turgil, Rompal, sudah tewas. Bicara pelan-pelan, pagi hari sedang nikmat minum kopi kok berteriak-teriak. Hampir kopiku ini tumpah. Maaf Ki Demang. Ada apa? Ini as roda bendi yang kanan longgar, sedang dibetulkan oleh Ki Bano. Mungkin nanti siang baru selesai. Biar aku pakai kuda saja. Cuma dekat kok ke Desa Mulir. Loh, bukankah Ki Demang pagi ini harus ke Desa Pinang memeriksa tanggul Sungai Kawul yang jebol? Nah, aku tahu. 3 hari diguyur hujan terus-menerus. Sungai Kawul meluap dan banjir besar melanda Desa Pinang sehingga tanggul itu jebol. Betul Ki Demang. Ya, sudah. Jangan cengar-cengir. Dari Desa Mulir, aku akan terus ke Desa Pinang. Baik Ki Demang. Katakan pada Ki Banu, kalau selesai, Bendi dibawa ke Desa Mulir. Aku dijemput ya. Baik Ki Demang. Kalau musim hujan begini, ada saja kejadian. Banjir di mana-mana. Apa itu? Emas? Wah, ya, ini uang emas. Siapa yang melemparkan sekeping uang logam emas ini ya? Ada tulisannya. Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Oh, ini bukan uang. Tapi ini stempel emas Kerajaan Madangkara milik Tuanku Brahma. Lantas kenapa ada di sini? Kenapa tiba-tiba muncul dan terjatuh di lantai rumahku ini? Sampurasun. Rampes, siapa Anda? Aku Brahma Kumbara. Selamat datang, Tuanku. Mana Kijara dan mana Lugina? Tidak ada di sini, Tuanku. Apakah lidahmu perlu aku potong pakai pisau? Saya berkata sesungguhnya, Tuanku. Kemana mereka? Mencari para perusuh, Tuanku. Perusuh? Ya, para perusuh yang membakar Gua Pantai Selatan. Bicara yang betul. Ampun, Tuanku. Kijara dan Lugina menjadi marah sekali kepada para perusuh itu dan akan membinasakannya sebab dianggap telah mengacaukan rencana mereka. Kalau begitu Kijara dan Lugina bukan orangnya yang membakar Gua Pantai Selatan? Memang bukan, Tuanku. Lalu apa rencana mereka yang kau sebutkan tadi itu? Mereka akan menggulingkan Tuanku. Apa? Menggulingkan aku? Iya, Kijara dan Lugina orang Kuntala asli, Tuanku, menyimpan dendam kesumat terhadap Madangkara yang dianggapnya menghancurkan masa depan kerajaan Kuntala. Lalu mereka mengadakan komplotan rahasia untuk merongrong Madangkara dan itu akan dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan pesanggerahan keramat di Gua Pantai Selatan yang Tuan sendiri canangkan sebagai pekerjaan raksasa. Tapi rencana itu menjadi berantakan gara-gara terjadi peristiwa pembakaran Gua Pantai Selatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, Tuanku. Itulah makanya Kijara dan Lugina menjadi murka lalu mengejar mereka. Kemana mereka melakukan pengejaran? Mereka mengejar sambil melacak sebab tidak tahu siapa dan orang mana serta berada di mana para kaum perusuh itu. Kau penguasa di Kademangan Cempaka ini? Benar, Tuanku. Sayalah Ki Demang Cempaka yang mengepalai Kademangan Cempaka ini. Apa hubunganmu dengan Kijara, Lugina dan juga dengan Mariba? Hanya sekedar teman saja, Tuanku. Mungkin karena hamba terlalu baik hati, maka hamba punya teman banyak. Sering mampir ke sini. Kadang-kadang sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan tinggal di sini. Ini apa? Tombak.
tombak pendek yang masih baru, bukan? Sebelum aku singgah di rumahmu ini, terlebih dulu aku berkunjung ke tempat pembuatan senjata milikmu di Bukit Hejo. Ampun tuanku. Meskipun Bukit Hejo itu terpencil dan tempat pembuatan senjata milikmu itu tersembunyi di dalam gua, tapi kau masih kurang cerdik. Sebab asap pembakaran logam bahan senjata dapat aku lihat dari jarak jauh. Nah, apa maksudmu membuat senjata ini? Ampun tuanku. Senjata yang dibuat di tempat pembuatan senjatamu lengkap. Ada pedang dalam berbagai ukuran, tombak, panah, perisai, keris, dan sebagainya. Apakah kau akan membentuk sebuah pasukan perang? Ampun tuanku, hamba hanyalah penjual. Hamba menjual senjata kepada siapa saja yang memerlukannya, tuanku. Jadi berarti kau telah berkata bohong. Kau punya banyak teman bukan karena kau ramah dan baik hati, melainkan karena kau punya tempat pembuatan senjata dan mereka membutuhkannya. Ampun tuanku. Kademangan Cempaka ini bukan wilayah kekuasaanku, sebab tidak termasuk wilayah kerajaan Madangkara, tapi masuk ke wilayah kerajaan Japura. Dan kau tentu tahu, Rajamu Baginda Maharaja Japura adalah sahabatmu. Betul tuanku. Nah, aku kira kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Secepat kilat, Brahma berkelebat meninggalkan rumah Ki Demang Cempaka yang masih gemetar ketakutan. Berkat kejeliannya, Brahma berhasil mengetahui bahwa di kademangan Cempaka tersebut terdapat sebuah pabrik senjata gelap milik Ki Demang Cempaka sendiri. Karena kademangan Cempaka tidak masuk ke wilayah kerajaan Madangkara, maka perkara tersebut sepenuhnya menjadi wewenang penguasa kerajaan Japura. Pertemuannya dengan Ki Demang Cempaka membuahkan hasil, yaitu sekarang Brahma menjadi tahu bahwa Ki Jara, Lugina, dan juga Bukarti bukanlah pelaku pengrusakan dan pembakaran Goa Pantai Selatan. Namun begitu, sepak terjang mereka justru lebih berbahaya, yaitu akan menggulingkan Madangkara dari dalam. Kemanakah Ki Jara dan Lugina melacak jejak para perusuh pembuat keonaran di Goa Pantai Selatan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.